Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Teman-teman, kita lanjutkan kembali pelajaran kita yaitu membahas kitab Kaifa Tutkinu An-Nahwa karya Syekh Ahmad Iskandar hafizallahu taala. Bahwasanya kita akan membahas pembahasan yang keempat tentang al-mamnu' min as-sarf, yaitu ada di antara isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Ya, dia terjekah dari tanwin. Namun sebelum itu kita harus ketahui ya bahwasanya isim itu terbagi menjadi tiga. Nah, ini pembagian jikalau kita membaca ya kitab-kitab semisal Syarah Ibnu Aqil dan juga Hasyiah Al-Udhari dan juga Tuhfatul Ahbab, syarah dari Manzumah Mulhatul I'rab, ya, karya dari Al-Hariri. Nah, begitu pula kalau kita membaca Hasyiah Tashwik Al-Khalan, ya, itu semua adalah kitab-kitab nahwu teman-teman semua, maka akan muncul tiga pembagian isim, ya. Nah, di sini ada yang namanya muta, makin, amkan. Taib. Ada isim yang disebut muta, makin, amkan. Isim mutamakin amkan ini merupakan isim mu'rab, ya, munsharif tentunya. Berarti kalau dia mu'rab kan keadaan akhirnya bisa berubah. Nah, namun munsharif berarti dia menerima tanwin. Nah, arti dari mutamakin sendiri itu artinya apa? Terbebas. Ya, kan disebut mutamakin amkan. Mutamakin itu artinya terbebas dari keserupaan dengan huruf. Ya, terbebas dia dari keserupaan dengan huruf. Oleh sebab itu tadi dia menerima tanwin. Kalau huruf kan kita tahu dia mabni, tidak menerima tanwin tentunya. Nah, terkait amkan ya. Namun makin ini juga terbebas dari huruf dan juga apa? Fiil. Terbebas juga dia dari fiil penyerupaannya. Nah, amkan sendiri ya, ya. Amkan sendiri itu lebih dari apa? Mutamakin, yaitu terbebas juga dari keserupaan dengan fiil. Ya. Nah, jadi isim mutamakin amkan ini dia bisa menerima tanwin karena terbebas dari penyerupaan kepada huruf maupun fiil. Nah, yang kedua ada mutamakin, ya. Ada mutamakin ghairu amkan, ya. Ada mutamakin ghairu amkan. Nah, yaitu isim mu'rab, ya. Isim mu'rab, dia mu'rab, keadaan akhirnya bisa berubah. Nah, akan tetapi apa? Nah, ya, dia layan sharif, tidak tidak ditanwin. Nah, alamat ya tandanya itu tidak bertanwin dan juga dia tidak dijarkan dengan kasrah. Maka mutamakin ghairu amkan ini adalah isim mamnu minas sorof. Begitu ya. Jadi isim mamnu minas sorof memiliki nama lain ismul ladzi la yansharif. Dan dia tergolong isim mutamakin ghairu amkan. Begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah isim ghairu mutamakin, nah, wa ghairu amkan. Nah, ya. Nah, ghairu mutamakin wa ghairu amkan ini adalah isim mabni. Oke, isim mabni, isim istifham, isim isyarah, isim domir, itu semua isim mabni, maka dia termasuk ya ghairu mutamakin wa ghairu amkan. Ya. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Malik, ya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Malik rahimahullah taala dalam Alfiyahnya. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun lisyibhi minal huruf fi madani.
Isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Karena apa? Serupa dengan huruf yang mendekatkan. Nah, ya. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima, isim yang mu'rab yaitu isim yang selamat dari ya keserupaan dengan huruf min syabahil harfi ka ardin wa suma. Nah, seperti lafaz ardun dan juga suma. Nah, ya. Kalau kita melihat nazam Mulhatul I'rab karya Al-Hariri, beliau mengatakan apa? Hadza wa fil asma'i ma la yansarif. Ya, i'rab yang disebutkan secara ghalib atau sering dan ada juga yang isim layan sharif. Nah, fajarruhu kanasbihi la yakhtalif. Maka jarnya itu seperti nasabnya la yakhtalif, tidak ada perbedaan. Nah, ya. Nasab dengan fathah, jarnya pun dengan fathah. Ini apa? Ismul hadiran sharif yaitu mamnu' min sharaf yang termasuk ghairu mutamakin amkan. Kemudian dilanjutkan dalam syairnya Al-Hariri dalam Mulhatul I'rab ya, walaysa litanwini fihi madkhalu. Naam, li shibhihi al-fi'l alladhi yustathqalu. Nah, isim ini ya tidak ada jalan bagi tanwin. Naam ya, tidak ada jalan atau pintu masuk ya bagi tanwin. Laisa litanwin fihi madkhal. Nah, kenapa? Lisyibahihi karena dia menyerupakan al-fi'la. Karena dia menyerupai fi'il. Alladhi yustasqalu. Nah, ya. Alladhi yustasqalu. Yang tidak lain tentunya apa? Berat menerima kasroh. Fi'il menerima kasroh enggak? Enggak. Begitu ya. Nah, makanya mabna sorof ini apa? Ketika majrur dia tidak di kasroh. Melainkan di fathah. Demikian teman-teman. Adapun nanti keluar dari hukum asal mamnu minas sorof karena ada apa namanya musawwir, yaitu hal-hal yang nantinya bisa membolehkan dia untuk dikasroh begitu. Nah, ya. Baik. Nah, terkait mamnu minas sorof sendiri, ya isim-isim yang tidak ditanwin ini dia terbagi menjadi dua, teman-teman ya. Nah, kenapa isim itu tidak ditanwin? Ya, atau dia tergolong mutamakin wairu amkan? Ya, karena di dalamnya ada ilat. Nah, karena di dalamnya apa? Ada ilat. Nah, ada yang disebabkan dengan apa? Illatun wahidatun, ya, satu ilat, dan ada yang disebabkan dengan illatani, yaitu apa? Berkumpulnya dua ilat. Jadi isim itu dikatakan mamnu minas sorof bisa karena apa? Karena adanya satu ilat saja. Tidak mesti dua. Apalagi dua, makin kuat lagi mamnu minas sorofnya. Demikian. Nah, untuk halaman ini yang saat ini sedang kita bahas, ini adalah mamnu minas sorof yang disebabkan karena satu ilat. Dan dia nanti terbagi. Ya, nah, kita baca dulu di sini. Apa itu mamnu minas sorof ya? Qala al-muallifu qala al-muallifu hafidhahullah ta'ala. Nah, mamnu minas sorof huwa ismun mu'rabun. Dia adalah isim yang di i'rab. Ya, keadaan akhirnya apa? Taghayyar, berubah. Nah, ya. La yalhaquhu tanwinun, akan tetapi tanwin tidak ikut di akhirnya. Nah, dia alias apa? La yunawwan, tidak ditanwin. Atau bisa juga dikatakan mamnu minas sharaf itu adalah huwal ismul ladzi, adalah isim yang la yunawwanu, tidak ditanwin. Naam, tanwin al munsharif, dengan tanwin munsharif. Baik. Nah, i'rab mamnu minas sharaf. Nah, ini i'rabnya ya. Karena memang kita mempelajari kitab ini, goalsnya atau goyahnya itu adalah kita bisa mengi'rab. Ya, kita bisa mengi'rab. Karena nahwu itu ujungnya pengaplikasiannya adalah i'rab, penentuan keadaan akhir suatu kata. Ya, tidak lepas dari apa namanya? Menganalisis kedudukan setiap kata dalam kalimat tentunya. Ya. Nah, mamnu minas sorof ini ketika rofa dia dengan domah. Ya, ketika rofa dia dengan domah seperti dikatakan di sini yurfa'u bidomah. Kemudian wayun sobu dia dinasab dengan fathah, sama ya. Nah, di sini nih yang keluar dari kaidah ya kan, karena ada ilat tadi, baik yang satu ilat ataupun dua ilat. Nah, yujaru bil fathah, dia dijar dengan fathah plus biduni tanwin, tanpa adanya tanwin. Nah, idza lam yakun mu'arrafa bi'al,
ya, apabila dia tidak dima'rifatkan dengan al. Nah, apabila dia tidak dima'rifatkan dengan apa? Dengan al awil idhofah, atau dia tidak menjadi mudhof. Berarti apa? Kalau dia nanti dilekati alif lam, nah, kalau dia dilekati alif lam, maka dia jirnya dengan kasroh. Begitu pula kalau dia menjadi apa? Mudhof. Nah, kalau dia menjadi apa? Mudhof. Keadaan jirnya dia boleh dengan kasroh. Contohnya, fi ahsani takwim. Nah, fi ahsani takwim. Tahu nggak ahsani itu lafal apa sebetulnya? Ahsani itu lafal mamnu minas sorof yang tidak boleh ditanwin. Nah, ya. Karena ada dua ilat di dalamnya. Nanti kita pelajari. Tapi kenapa dia boleh dikasroh? Karena dia menjadi mudhof. Begitu. Karena dia menjadi mudhof. Meskipun dia tidak dilekati alif lam, tapi dia menjadi mudhof. Nah, begitu pula kalau misalkan isim mamnu minas sorof itu dikasih alif lam, ketika i'rab jar maka dia boleh dikasrah, ya. Nah, namun ketika dia nakiroh tanpa alif lam, majrur atau i'rab jarnya itu tandanya dengan apa? Fathah. Demikian. Kita masuk ke penjabaran dengan contoh yang telah disediakan oleh penulis nih. Nah, iya, nah, dia itu yurfa'u bidommatin wahidatin, dia dirofa dengan satu domah pada keadaan rofa. Nah, satu domah itu maksudnya min ghairi tanwin, ya, tanpa tanwin. Contohnya Ibrahim. Ibrahim ini lafal mamnu minas sorof. Nanti jawabannya kenapa dia tergolong mamnu minas sorof? Ya, disebabkan ada ilat di dalamnya. Ilatnya berapa? Satu atau dua? Di sini jawabannya dua. Nah, ya, apa saja nanti kita akan jabarkan. Yang kedua, yunsobu bi fathah. Nah, dia di fathah, ya, dia dinasab dengan apa? Dengan satu fathah saja faqat. Min ghairi tanwin alias tanpa tanwin. Contoh ra'aitu Ibrahima. Nih, Ibrahim masih, ya. Yang ketiga tentunya yujaru bil fathah. Dia dijar dengan fathah. Nah, fathah di sini adalah niabatan sebagai ganti anil kasroh, dari kasroh. Nah, nah, ya, fathahnya tapi apa? Ghair tanwin. Min ghairi tanwin. Tanpa tanwin. Contoh nazartu ila Ibrahim. Kan dia terletak setelah huruf jar. Harusnya majrur dengan kasroh kan. Tapi dia di sini tidak. Majrur dengan fathah dikarenakan niabatan sebagai ganti dari kasroh. Li'annahu mamnu' minas sarf. Ya. Adapun jika dia dima'rifatkan dengan al atau dia menjadi mudhof, maka apa i'rabnya? Yu'rabu i'rabal munsharif. Dia di-i'rab sebagaimana i'rabnya apa? Isim-isim munsharif yang ditanwin. Nah, walakin la yunawwan, akan tetapi dia tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Tahu nggak kenapa dia tidak ditanwin? Karena dia dima'rifatkan dengan al. Terlebih sebab yang kedua karena dia menjadi mudhof. Sejak kapan mudhof ditanwin? Sejak kapan alif apa isim yang dilekati alif lam ditanwin? Tidak. Jadi dia hanya terbebas dari apa? Fathah ketika jer saja. Akhirnya dia bisa kasroh ketika jer. Nah, contoh itu fi masajidil Qahirah. Nah, masajidi itu di kasroh dia. Padahal dia tergolong apa namanya? Mamnu minas sorof. Begitu. Tahu nggak kenapa di sini sebabnya? Karena dia menjadi karena dia menjadi mudhaf. Kita baca i'rab dari penulis. Masajidi ismun majrurun wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya adalah kasrah. Ya. Li'annahu mu'arrafun bil idafah. Ini kita jelaskan alasannya. Karena dia apa? Ya. Karena dia dima'rifatkan dengan idofah. Begitu. Maksudnya dia dima'rifatkan karena menjadi mudhof. Dia disandarkan kepada isim ma'rifat al-Qahirah. Maka jadilah ma'rifat masajid di sini, ya. Al-Qahirah mudhofun ilaih majrur wa alamatu jarihi al-kasrah. Gitu. Nah, nah, kita masuk ke sebab yang pertama, ya. Disebabkan dengan satu ilat. Ma yumna'u min sarfi, apa yang tercegah dari tanwin, li'illatin, karena wahidatin, karena adanya satu ilat saja. Dan dia terbagi di sini. Nah, terbagi menjadi tiga. Baik. Terbagi menjadi tiga.
Nah, kalau dia isim, ingkana isman makhtuman, kalau dia isim yang diakhiri bi alifit ta'nis dengan alifit ta'nis, ya alif ta'nis itu adalah alif bengkok atau alif maksurah. Nah, berarti ini isim-isim apa? Ya, isim maksur yang pernah kita pelajari dulu kan? Nah, jadi pembahasan ini berkesinambungan, berkelanjutan, jangan terputus ya dalam satu episode apapun. Baik. Contoh di sini adalah Salma, Zikra, Laila, Dunia, Naam, Rodwa, ya. Ini semua tergolong isim maksur, yaitu isim yang diakhiri oleh alif, nah, lazimah. Taib, ya. Nah, atau bisa juga dikatakan alif ta'nis al-maksurah. Nah, begitu. Maka bagaimana cara mengi'rabnya? Langsung lihat, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 109 surah At-Taubah. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Di sini taqwa diakhiri oleh alif maksurah. Nah, atau alif taknis maksurah begitu. Padahal majrur di sini. Maka kita lihat ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi, ya, wa alamatu jarrihi al fathatu al muqaddaratu li'annahu mamnu'un minas sarf, ya. Nah, begitu. Takwa, ya. Baik, yang kedua, idza kana isman makhtuman. Jikalau dia isim yang diakhiri alif taknis mamdudah nih. Tentu tambahan az-zaidah. Wa kanat rabi'ah, dan dia terletak di urutan yang keempat. Berarti dilalui dengan apa? 3 huruf sebelumnya. Alif tersebut ya. Fa aktsaru fi bina'il kalimah, dan yang paling banyak pada susunan kata tersebut. Contohnya di sini syu'ara. Alifnya ini terletak setelah apa? 3 huruf sebelumnya. Sya, ain, ra. Nah, ini syarat suatu isim yang diakhiri alif mamdudah atau alif hamzah itu tergolong mamnu minas saraf. Ya, nah, asdiqa, hamra, baida, hadra, ya. Nah, bida, auja, ruhama, ya, ruhama'u, atqiya, syuhada, demikian. Ya. Nah, karena dia diakhiri oleh apa? Alif tanis mamdudah. Nah, seperti halnya lafal abna. Ya, seperti halnya lafal abna'u. Nah, ya. Nah, dia kan alifnya ini didahului 3 huruf hamzah, ba dan nun. Walaupun ada beberapa yang mentanwinkannya, di antaranya adalah Syekh Dr. Fani Badi Abdul Rahim, dan dikuatkan oleh guru kami, walaupun juga guru kami yang lain mengislah hal tersebut ya, yang ada di buku Durusul Lughah, langsung ditanwin. Ala kulli hal, ya, ini merupakan terkait perbedaan, ya. Nah, tidak jadi masalah. Taib. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a. Nah, ini dia. Kan mudhaf ilaih dia di situ. Nah, mudhaf ilaih dia di sana kan? Maka di sini i'rab dari syuhada kita lihat teman-teman semua. I'rab dari syuhada. Mudhafun ilaih majrur bil idhafah. Nah, ya. Nah, dia majrur karena apa? Penyandaran, dia menjadi mudhaf ilaih. Wa alamatu jarrihi al-fathah. Fathah. Tapi kita jelaskan badalan minal kasroh sebagai ganti dari kasroh. Sama aja sebenarnya dengan istilah niabatan ya. Nah, sama saja dengan istilah apa? Nia, niabatan begitu. Baik. Nah, kenapa demikian? Li'annahu mamnu' karena dia tercegah minas sarf dari tanwin.
atau tergolong ismul ladzi la yansharif, tergolong isim-isim yang tidak boleh ditanwin begitu ya. Nah, tanbih di sini yang harus kita ingat-ingat ya, kita jadikan perhatian bersama. La budda. Nah, untuk kasus yang kedua ini dia harus didahului nah yusbaq al aliful mamdudah atau maksurah. Nah, aktsaru min harfain asliyaini. Harus lebih dari dua huruf asli. Nah, dia terletaknya di situ. Alif maksurahnya dan juga alif mamdudahnya. Nah, contoh seperti takwa. Alifnya terletak setelah tiga huruf asli ya kan? Ta, qaf, dan waw. Begitu. Intinya lebih dari dua huruf asli. Berarti kan tiga kan? Nah, tiga. Nah, fa'in kanatil alifu tsalitsah. Nah, kalau misalkan alifnya itu berada di urutan ketiga, maka alif tersebut adalah alif asli. Alif asli. Fala tumna'u al-kalimatu minas sarf. Maka kata tersebut tidak tercegah dari tanwin. Berarti kesimpulannya tetap ditanwin. Tetap ditanwin. Contohnya adalah kata hawa. Alif terletak di urutan ketiga. Nah, maka dia tetap menerima tanwin. Nah, sama begitu. Ya. Doa, rojaun, muwaun, dan iwaun. Taib. Hada hawaun baridun. Ini udara yang dingin, begitu hawa. Ya. Hawa di situ dengan tanwin, ya, domah tanwin maksudnya. Nah, di situ dia domah tanwin kenapa? Karena posisinya sebagai khobarun marfu, khobar yang dirofa. Wa alamatur rafihi ad-dhammah dan tanda rofanya adalah dhammah. Nah, begitu ya. Baik, berikutnya nih. Nah, pembagian yang ketiga karena disebabkan adanya satu ilat di sana. Idza kana asman, jikalau isim tersebut ala berada di atas sighati muntahal jumu, berada di atas bentuk jamak yang terakhir, muntaha, jamak yang terakhir. Gitu. Nah, ya. Nah, muntahal jumu apa maknanya di sini maksudnya? Ya. Maksudnya adalah kullu jam'i taksirin. Dia adalah seluruh jamak taksir yang ba'da alif taksiri harfani. Nah, setelah alif taksirnya itu ada dua. Nah, ya, au salah satu ahruf atau ada tiga huruf. Au satu hasaqinun yang di tengahnya sukun. Ala wazni dan dia berada di atas dua wazan atau dua timbangan. Mafa'il ya, mafa'il. Nah, ya. Nah, jadi dikatakan tadi ba'da alif setelah alifnya itu ada dua huruf atau tiga huruf. Nah, kalau tiga huruf berarti di tengahnya itu ada sukun hurufnya ya. Baik. Nah, kita lihat di sini contoh langsung. Mafa'il ini timbangannya. Masajid ini muntahal jumu. Kenapa? Karena ada alif di sini ya. Nah, setelah alif itu ada dua huruf kan, jim dan dal. Gitu. Maka dia termasuk sighah muntahal jumu dan tentunya tergolong sebagai ismul ladzi la yansharif, yaitu isim-isim yang tidak menerima tanwin ya. Nah, isim mutamakin gairu amkan juga sebutannya boleh. Baik. Mukhatir, musyahid, manazir, masyakil, masyarik, qabail, marafik, mahakim ini semua tidak ditanwin begitu. Dan i'rabnya layaknya apa? Tadi ketentuan di awal. Ya, tujarru bil fathah. Nah, dia dijar dengan apa? Fathah. Demikian. Namun jika dia mu'arraf bi al, ya, kalau dia dima'rifatkan dengan al, ya, au bil idhofah atau dengan penyandaran, maka dia apa? Dijar dengan fathah. Demikian. Dijar dengan apa? Kasrah. Begitu. Taib qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad nasarakumullahu fi mawatina. Nah, ini mawatina.
Nah, ini kan dia mengikuti wazan mafa'il tuh. Mafa'il. Wawunya itu fa begitu. Bagaimana i'rab mawatin di sini di surah Taubah ayat 25? Nah, ismun majrurun dia adalah isim yang dijarkan dan tanda jarnya adalah fathah niabatan sebagai ganti anil kasrah dari kasrah. Sebutkan alasannya li'annahu mamnu'un min sarf karena dia apa? Tercegah dari tanwin begitu. Termasuk mamnu' min sarf isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Berikutnya, ini adalah timbangan yang kedua, yaitu mafa'ila. Nah, setelah alif tadi ada 3 huruf kan? Dan ausatuha dari di tengah-tengah huruf huruf tengah dari 3 huruf itu sukun tuh, ya-nya sukun begitu. Seperti apa? Masabih, masakin, masyari' dan mafatih, qawanin, samasil, asabi', nah ya, sa'abin. Nah, untuk mafatih ada 2 model. Ya, ada 2 model. Mafatih, ya, dengan apa namanya 3 huruf yang terletak setelah alif, dengan model 2 huruf yang terletak setelah alif. Semuanya sama-sama betul. Nah, nah untuk ya, 2 huruf yang terletak setelah alif, maksudnya modelnya seperti ini ya kan? Mafatihu. Taib. Ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu. Ya, di antaranya adalah surat Al-An'am. Di surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi. Mafatihu al-ghaibi. Itu datang dalam bentuk apa? Ya, mafatihu. Nah, 2 huruf setelah alif, ta dan ha. Nah, bukan 3 huruf. Begitu. Jadi dia ada 2 bentuknya ya. Bisa mafatih, bisa mafatihu. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, ya. Qala innahu sarhun mumarradun min qawariro. Qawariro di fathah. Padahal setelah jar majur letaknya. Maka i'rabnya adalah dia apa nih i'rabnya? Ismun majrurun. Begitu. Isim yang dijarkan. Wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya adalah fathah. Niabatan tentunya sebagai ganti anil kasrah dari kasrah. Li'annahu mamnu'un minas sarfi. Karena dia apa namanya? Isim yang tercegah dari tanwin. Ismul ladzi la sarif. Demikian teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan esok ya. Mamnu minas saraf yang disebabkan dengan apa? 2 illat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. شكرا جزاكم الله خيرا على حضوركم وبارك الله في علومنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.